Pernahkah kalian membayangkan, seseorang yang hari ini kalian hina, kalian rendahkan, bahkan kalian usir layaknya sampah, suatu hari nanti kembali berdiri di hadapan kalian sebagai sosok yang memegang kendali atas nasib kalian? Inilah kisah tentang sakit hati yang diubah menjadi motivasi, dan cinta tulus yang tersembunyi di balik seragam lusuh seorang petugas kebersihan. Bagaimana jadinya jika mantan bawahan yang dulu dianggap tidak selevel, kini justru menjadi satu-satunya penyelamat bagi sang mantan atasan yang sombong? Simak terus kisah penuh haru dan kejutan ini, hanya di channel Ken Arok Productions. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe, like, dan berikan komentar terbaik kalian agar tidak ketinggalan kisah-kisah dramatis lainnya. Saya doakan dengan tulus, bagi teman-teman yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini, semoga Allah melimpahkan rezeki yang tak putus-putus, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, serta hidupnya selalu dipenuhi keberkahan dan kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Amin, amin ya robbal alamin. Silakan tulis juga di kolom komentar, dari kota mana saja kalian berasal, insya Allah doa kita bersama akan dikabulkan oleh Tuhan semesta alam. Mari kita mulai ceritanya. Di jantung kota Jakarta, tepatnya di kawasan segitiga emas Sudirman yang tak pernah tidur, berdiri sebuah gedung pencakar langit yang menjulang angkuh menantang matahari. Di antara ratusan manusia berjas rapi dan berdasi mahal yang hilir mudik di lobi marmer gedung itu, ada satu sosok yang keberadaannya seringkali dianggap tak kasat mata. Dia adalah Rama, seorang pemuda sederhana yang bekerja sebagai office boy di perusahaan properti raksasa tersebut. Setiap pagi, jauh sebelum para direktur dan manajer datang dengan mobil mewah mereka, Rama sudah tiba dengan keringat yang masih membasahi punggung setelah berdesak-desakan di kereta listrik dari pinggiran kota. Rama bukanlah pemuda yang banyak bicara. Ia sadar betul siapa dirinya di tengah kemewahan gedung itu. Namun, di balik seragam kerjanya yang sederhana dan sapu yang selalu ia genggam, tersimpan sebuah ambisi yang menyala terang. Di saku celananya, Rama selalu membawa sebuah buku catatan kecil yang sudah mulai lusuh di bagian ujungnya. Buku itu bukan berisi daftar belanjaan atau utang, melainkan berisi rangkuman ilmu bisnis yang ia curi dengar saat membersihkan ruang rapat, atau istilah-istilah ekonomi rumit yang ia salin dari papan tulis bekas presentasi sebelum ia menghapusnya. Rama belajar dalam diam, menyerap ilmu dari sisa-sisa pekerjaan orang-orang hebat di sekitarnya, berharap suatu hari nanti nasib baik akan berpihak padanya. Namun, ada satu hal lain yang membuat Rama betah bertahan di pekerjaan yang melelahkan itu. Sebuah alasan yang tak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Alasan itu bernama Chika, sang pimpinan tertinggi di perusahaan tempatnya bekerja. Chika dikenal sebagai wanita besi, bos yang perfeksionis, dingin, dan tak segan memecat karyawan hanya karena kesalahan sepele. Banyak karyawan yang membicarakannya di belakang, menyebutnya wanita tanpa hati. Tapi Rama melihat sesuatu yang berbeda. Sebagai orang yang bertanggung jawab membersihkan ruangan pimpinan, Rama sering melihat sisi lain dari Chika yang tak diketahui orang banyak. Ia sering melihat Chika datang paling awal saat lampu kantor belum sepenuhnya dinyalakan, dan pulang paling akhir saat gedung sudah sepi. Rama diam-diam mengagumi etos kerja wanita itu. Bukan karena kecantikan atau kekayaannya semata, tetapi karena ketangguhan Chika memimpin perusahaan seorang diri di usia muda. Rasa kagum itu perlahan tumbuh menjadi perasaan yang lebih dalam. Rama tahu diri, ia hanyalah seorang office boy, sementara Chika adalah putri konglomerat. Jarak mereka bagaikan bumi dan langit. Karena itu, Rama memilih mencintai dalam senyap. Ia menunjukkan perhatiannya lewat hal-hal kecil yang tak terlihat. Rama selalu memastikan suhu ruangan Chika pas sebelum bosnya itu datang. Ia selalu menyiram tanaman hias di sudut ruangan, agar tetap segar dipandang mata Chika yang lelah. Bahkan, ketika Rama melihat Chika tampak tertekan setelah rapat yang alot, Rama seringkali menyelinap masuk saat ruangan kosong untuk meletakkan sebutir permen pereda tenggorokan atau secari kertas kecil tanpa nama bertuliskan, "Semangat," di atas tumpukan dokumen di meja Chika. Rama tidak mengharap balasan. Baginya, melihat Chika sedikit tersenyum atau sekadar memijat keningnya dengan lebih rileks setelah menemukan permen itu, sudah menjadi kebahagiaan yang tak ternilai. Rama menjaga perasaannya serapi ia menjaga kebersihan ruangan itu, tanpa sadar bahwa takdir sedang menyiapkan ujian besar yang akan membalikan hidupnya 180 derajat. Sementara Rama adalah sosok yang hangat dan penuh harap, Chika adalah kebalikan mutlak darinya. Di lantai paling atas gedung pencakar langit itu,
Cika berkuasa layaknya seorang ratu yang bertahta di istana es. Setiap kali langkah kaki Cika terdengar menggema di lorong kantor, suasana yang tadinya riuh rendah seketika berubah menjadi senyap dan mencekam. Para karyawan akan menundukkan kepala dalam-dalam, terpaku pada layar komputer mereka, berdoa agar hari ini bukan giliran mereka untuk dipanggil ke ruangan sang bos yang terkenal tanpa ampun. Cika memang memiliki paras yang sangat cantik. Wajahnya seolah dipahat dengan sempurna tanpa celah. Namun, kecantikan itu tertutup oleh aura dingin yang membekukan siapa saja yang berani menatap matanya. Bagi Cika, dunia bisnis adalah medan perang di mana tidak ada tempat untuk kesalahan, sekecil apapun itu. Ia menerapkan standar yang nyaris tidak masuk akal bagi orang biasa. Pernah suatu kali, ia memecat seorang manajer pemasaran senior, hanya karena salah menggunakan jenis huruf dalam sebuah presentasi penting. Baginya, ketidaksempurnaan adalah tanda kelemahan, dan kelemahan adalah penyakit yang harus dibuang jauh-jauh dari perusahaannya. Dalam pandangan Cika, semua orang di kantor itu hanyalah alat untuk mencapai tujuan perusahaan, tak terkecuali Rama. Jika karyawan berdasi saja sering ia anggap tidak becus, apalagi seorang petugas kebersihan. Bagi Cika, Rama dan rekan-rekannya hanyalah robot pembersih yang tugasnya membuat lingkungan kerjanya nyaman tanpa perlu terlihat atau terdengar. Ada aturan tak tertulis yang dipahami Rama. Jika Cika sedang lewat atau sedang bekerja, ia harus seolah-olah tidak ada. Ia harus menjadi bayangan yang bisu. Sikap dingin Cika ini sebenarnya bukanlah tanpa alasan. Ia tumbuh dalam keluarga konglomerat yang keras, di mana kasih sayang diukur dengan prestasi. Ayahnya mendidiknya untuk tidak pernah mempercayai siapapun, karena di dunia mereka, setiap orang berpotensi menjadi musuh yang menusuk dari belakang. Akibatnya, Cika membangun tembok pertahanan yang begitu tinggi di sekeliling hatinya. Ia memilih untuk ditakuti daripada dikhianati. Ia memilih untuk berjalan sendirian daripada harus bergantung pada orang lain yang mungkin akan mengecewakannya. Tanpa Cika sadari, sikap arogannya itu justru membuatnya menjadi wanita paling kesepian di gedung megah tersebut. Ia makan siang sendirian di ruangannya yang luas namun hampa, ditemani tumpukan berkas yang tak ada habisnya. Ia tidak memiliki teman curhat, tidak memiliki bahu untuk bersandar saat lelah. Cika menutup mata terhadap ketulusan orang-orang kecil di sekitarnya, termasuk Rama. Ia tidak pernah menyadari bahwa setiap pagi, tanaman di mejanya selalu segar dan wangi bukan karena keajaiban, melainkan karena tangan telaten Rama yang merawatnya dengan penuh kasih sayang. Cika terlalu sibuk menjaga tahtanya hingga lupa bahwa ia juga manusia biasa yang membutuhkan kehangatan. Dan di hari yang nahas itu, arogansi Cika akhirnya mencapai puncaknya, menjadi awal mula kehancuran sekaligus titik balik takdir yang akan mempertemukannya kembali dengan sosok yang selama ini ia anggap tak berharga. Hari itu, suasana di ruang rapat utama terasa jauh lebih berat dan mencekam dari biasanya. Udara pendingin ruangan yang disetel di suhu terendah, seolah tak mampu mendinginkan kepala para petinggi perusahaan yang sedang berdebat panas. Cika sedang menghadapi momen paling kritis dalam karirnya tahun ini. Di hadapannya duduk perwakilan investor asing yang terkenal sangat teliti, cerewet, dan sulit dipuaskan. Angka-angka di layar presentasi terus bergerak, dan Cika mati-matian mempertahankan argumennya dengan kalimat-kalimat cerdas agar proyek besar perusahaan tidak dibatalkan sepihak. Sedikit saja ia lengah, atau sedikit saja konsentrasinya buyar, maka kerugian miliaran rupiah sudah menanti di depan mata. Cika sedang berjalan di atas tali tipis di atas jurang, mempertaruhkan segalanya. Di tengah ketegangan yang nyaris meledak itu, pintu ruangan terbuka perlahan. Rama masuk membawa nampan berisi kopi panas pesanan para direksi. Ia melangkah sepelan mungkin, menahan napas, berusaha agar derap langkah sepatunya yang solnya sudah tipis itu tidak menimbulkan bunyi yang mengganggu. Rama tahu betul aturan main di ruangan ini, melayani tanpa terlihat, menyajikan tanpa terdengar. Ia bergerak bagaikan bayangan, meletakkan satu persatu cangkir di depan para tamu dengan gerakan yang sangat hati-hati dan terlatih. Hingga akhirnya, sampailah giliran ia menyajikan kopi untuk Cika. Saat mendekat ke arah kursi kebesaran itu, jantung Rama berdesir hebat. Dari jarak sedekat ini, ia bisa melihat apa yang orang lain di ruangan itu tidak perhatikan. Di balik riasan wajah yang tampak sempurna dan sorot mata yang tajam mengintimidasi, Rama melihat butir-butir keringat dingin yang mengalir di pelipis Cika. Wajah wanita yang dicintainya itu tampak jauh lebih pucat dari biasanya,
seolah darah tak lagi mengalir di sana. Tangannya yang memegang pena terlihat mencengkeram terlalu kuat hingga bukunya memutih, menahan gemetar kelelahan yang amat sangat. Seketika, fokus Rama terpecah. Niatnya yang semula hanya ingin meletakkan kopi dengan profesional, kini berubah menjadi kekhawatiran yang mendalam. Hatinya bertanya-tanya dengan cemas, apakah ibu sudah makan? Apakah ibu sakit? Kenapa memaksakan diri seperti ini? Pikiran Rama dipenuhi rasa kasihan dan cinta yang tulus. Karena tatapannya terpaku pada wajah lelah Chika, Rama kehilangan konsentrasi pada tangannya sendiri. Koordinasi tubuhnya goyah karena rasa cemas yang berlebihan. Saat ia hendak meletakkan cangkir keramik itu di atas tatakan piring kecil di meja kaca, perhitungannya meleset beberapa milimeter. Tangan Rama yang gemetar karena cemas membuat pantat cangkir itu beradu sedikit keras dengan tatakannya. Tidak ada kopi yang tumpah, tidak ada noda yang mengotori meja. Hanya satu suara kecil. Ting. Bunyi dentingan keramik itu terdengar sangat nyaring, tajam, dan menyakitkan di tengah keheningan ruangan yang sedang menunggu jawaban krusial dari mulut Chika. Suara kecil itu bagaikan petir yang menyambar di siang bolong. Seketika itu juga, benang konsentrasi yang sedang dipintal Chika putus total. Kalimat penting yang sudah disusun rapi di kepalanya buyar berantakan tanpa sisa. Momentum emas yang ia bangun susah payah hancur seketika. Semua mata di ruangan itu, termasuk para investor yang tadinya fokus pada layar, kini beralih menatap sumber suara dengan tatapan terganggu. Chika terdiam kaku, napasnya tertahan di tenggorokan. Ia menatap nanar cangkir itu, lalu perlahan mendongak menatap Rama. Di mata indah itu, Rama tidak lagi melihat kelelahan, melainkan api kemarahan yang siap membakar habis dirinya saat itu juga. Keheningan yang menyusul bunyi dentingan itu terasa jauh lebih mengerikan daripada teriakan manapun. Waktu seolah berhenti berputar. Chika menutup matanya sejenak, menarik napas panjang yang gemetar, lalu menghembuskannya dengan kasar. Ketika ia membuka mata kembali, sorot kecemasan yang sempat dilihat Rama tadi telah lenyap tanpa jejak, digantikan oleh tatapan dingin yang menusuk hingga ke tulang sumsum. Chika perlahan berdiri dari kursi kebesarannya, mengabaikan keberadaan para investor yang kini memandang canggung ke arah drama yang sedang terjadi. Dengan suara yang rendah namun penuh penekanan, Chika mulai meluapkan amarahnya. Ia tidak berteriak histeris, namun setiap kata yang keluar dari mulutnya jauh lebih tajam dari sembilu. Chika menunjuk wajah Rama tepat di depan hidungnya, menghakimi tanpa ampun. Ia mengatakan bahwa Rama telah merusak alur berpikirnya yang berharga miliaran rupiah, hanya dengan kecerobohan seorang amatir. Bagi Chika, bunyi cangkir itu bukan sekadar suara, melainkan bukti ketidakbecusan Rama dalam menghargai standar tinggi yang ia bangun susah payah di perusahaan itu. Rama hanya bisa tertunduk diam. Ia tidak berusaha membela diri dengan mengatakan bahwa tangannya gemetar, karena mengkhawatirkan kondisi Chika. Rama tahu, penjelasan apapun hanya akan terdengar seperti alasan murahan di telinga bosnya yang sedang dikuasai emosi. Namun, jauh di lubuk hatinya, ada sesuatu yang retak dan hancur berkeping-keping. Hatinya remuk bukan karena kehilangan pekerjaan atau gaji bulan depan yang sangat ia butuhkan, melainkan karena wanita yang selama ini diam-diam ia kagumi, wanita yang selalu ia sebut namanya dalam doa setiap malam, kini menatapnya seolah ia adalah kotoran yang menjijikan yang harus segera dibuang. Puncak penghinaan itu datang ketika Chika dengan lantang mengusir Rama di hadapan semua orang. Ia menyebut Rama sebagai pengganggu yang tidak memiliki kepekaan dan tidak pantas menghirup udara yang sama di ruangan eksekutif tersebut. Tanpa memikirkan perasaan Rama sebagai sesama manusia, Chika memerintahkan Rama untuk melepaskan seragamnya dan pergi dari gedung itu detik itu juga tanpa pesangon, tanpa surat rekomendasi, dan tanpa sisa harga diri. Rama mengangkat wajahnya perlahan, menatap Chika untuk terakhir kalinya. Tidak ada kemarahan di mata pemuda itu, hanya ada tatapan luka yang sangat dalam dan rasa kecewa yang tak terucap. Sebelum membalikkan badan, bibir Rama bergerak pelan, membisikkan kalimat yang terlalu lirih untuk didengar oleh siapapun di ruangan yang bising oleh amarah itu. Ia bergumam, "Maafkan saya, Bu. Tolong jaga kesehatan Ibu, jangan sampai sakit." Dengan langkah gontai, Rama berjalan keluar meninggalkan ruangan dingin itu. Pintu tertutup di belakang punggungnya, memisahkan dua dunia yang sangat berbeda. Di dalam sana, Chika kembali pada ambisinya yang membara, sementara di luar sini,
Rama berjalan sendirian menyusuri lorong panjang, membawa serta cintanya yang patah dan nasibnya yang kini terkatung-katung tanpa arah. Hari itu, Rama tidak hanya kehilangan pekerjaannya, tetapi ia juga dipaksa mengubur dalam-dalam perasaan tulusnya oleh kenyataan pahit bahwa cinta tak selamanya bisa menjembatani perbedaan kasta. Rama melangkah keluar dari lobi gedung megah itu dengan perasaan yang hancur lebur. Hembusan udara panas dan lembab khas Jakarta di siang bolong langsung menyambut kulitnya, menggantikan sejuknya pendingin ruangan yang baru saja ia tinggalkan. Kontras suhu yang tajam itu seolah menampar kesadarannya, menegaskan bahwa ia kini telah terusir dari surga dan kembali ke kerasnya aspal jalanan. Di belakangnya, pintu kaca otomatis menutup rapat, menjadi simbol pemisah yang nyata antara dunianya yang melarat dengan dunia Chika yang gemerlap. Rama sempat menoleh ke belakang sekali lagi, mendongak menatap puncak menara kaca yang berkilauan ditimpa matahari, tempat di mana wanita yang dicintainya bertahta. Gedung itu terlihat begitu tinggi, begitu angkuh, dan begitu mustahil untuk digapai oleh tangan seorang pemuda pengangguran sepertinya. Dengan langkah berat, Rama mulai berjalan menyusuri trotoar Sudirman tanpa tujuan yang jelas. Ia tidak berani pulang ke kosannya yang sempit di Gang Kumuh, Jakarta Barat, karena uang di sakunya bahkan tidak cukup untuk membayar sewa bulan depan. Bayangan wajah Chika yang marah terus menghantui pikirannya, berputar-putar seperti kaset rusak. Namun, anehnya, di tengah kepedihan itu, tidak ada sedikitpun rasa benci yang tumbuh di hati Rama. Ia tidak membenci Chika atas kata-kata kasarnya tadi. Justru, Rama membenci dirinya sendiri. Ia membenci ketidakberdayanya, membenci kemiskinannya, dan membenci kenyataan bahwa ia memang tidak pantas bersanding dengan sang ratu. Rama menyadari satu hal yang menyakitkan. Cinta yang tulus saja tidak cukup di kota metropolitan ini. Tanpa kuasa, tanpa harta, dan tanpa status, ketulusannya hanya akan dianggap sebagai sampah yang mengganggu pemandangan. Ia berjalan terus, melewati kerumunan orang-orang sibuk, hingga kakinya yang lelah membawanya menjauh dari kawasan elit menuju hiruk-pikuk daerah kota tua. Di sana, di antara pedagang kaki lima dan pengamen jalanan, Rama duduk termenung di pinggir trotoar yang berdebu. Perutnya mulai perih menahan lapar, namun tekad di dadanya justru semakin membara. Di titik terendah dalam hidupnya itulah, air mata Rama menetes. Bukan air mata cengeng tanda menyerah, melainkan air mata yang menjadi saksi bisu sebuah janji suci. Rama mengepal tangannya kuat-kuat hingga buku jarinya memutih. Ia bersumpah pada langit Jakarta yang kelabu. Ia tidak akan membiarkan dirinya mati kelaparan atau hidup sebagai pecundang selamanya. Ia harus bangkit. Ia harus menjadi orang sukses, bukan untuk membalas dendam atau mempermalukan Chika, tetapi agar suatu hari nanti ia memiliki tangan yang cukup kuat untuk merangkul wanita itu. Rama bertekad akan mengubah takdirnya, agar kelak ia bisa berdiri sejajar di samping Chika, bukan lagi sebagai bawahan yang menunduk takut, melainkan sebagai pelindung yang bisa diandalkan. Sakit hati hari ini adalah bahan bakar yang akan ia gunakan untuk membakar semangat juangnya menuju puncak kesuksesan. Malam mulai menyelimuti Jakarta, membawa serta hawa dingin yang menusuk tulang bagi mereka yang tidak memiliki tempat bernaung. Rama masih duduk termangu di dekat sebuah warung tenda pecel lele, yang mulai ramai dikunjungi pembeli. Aroma sambal terasi dan lele goreng yang menguar di udara, seolah menyiksa perutnya yang sejak siang belum terisi sebutir nasi pun. Rama merogoh saku celananya, menghitung sisa uang receh yang ia miliki. Jumlahnya sangat pas-pasan, hanya cukup untuk sepiring nasi uduk polos tanpa lauk dan segelas air mineral. Itu adalah benteng terakhirnya untuk bertahan hidup malam ini. Namun, saat ia hendak beranjak untuk memesan makanan, matanya menangkap pemandangan yang mengganjal di sudut trotoar yang gelap, tak jauh dari tempatnya duduk. Seorang bapak tua, yang mengenakan kaos oblong lusuh dan kain sarung yang sudah pudar warnanya, tampak sedang berjongkok sambil memegangi dadanya erat-erat. Wajahnya pucat pasi, keringat sebesar biji jagung bercucuran di dahinya, dan mulutnya terbuka lebar seolah sedang berjuang mati-matian untuk meraup oksigen yang terasa semakin menipis. Tubuh rentanya gemetar hebat, nyaris ambruk ke selokan yang kotor dan bau. Anehnya, puluhan orang yang lalu lalang di sekitar warung itu seolah buta. Tidak ada satupun yang berhenti. Beberapa orang bahkan sengaja memalingkan muka atau menutup hidung dengan jijik, mengira bapak tua itu hanyalah seorang pemulung gila atau pengemis yang sedang mabuk. Kejamnya ibu kota terpampang nyata di depan mata Rama. Kepedulian seolah menjadi barang mewah yang langka.
Hati nurani Rama berontak. Rasa laparnya seketika hilang, digantikan oleh panggilan kemanusiaan yang kuat. Tanpa berpikir dua kali, Rama berlari menerobos kerumunan dan menangkap tubuh bapak tua itu tepat sebelum kepalanya menghantam aspal. Kulit bapak itu terasa dingin seperti es. Rama tahu ini bukan sakit biasa. Ini tanda serangan jantung atau kelelahan yang ekstrim. Dengan panik, Rama berteriak meminta tolong, namun orang-orang hanya menonton tanpa ada yang bergerak membantu. Rama sadar, ia harus bertindak sendiri. Ia menatap uang receh terakhir di tangannya. Uang itu adalah jatah makannya, nyawanya untuk hari ini. Tapi melihat nyawa orang lain sedang terancam di pelukannya, Rama membuat keputusan yang hanya bisa dilakukan oleh orang berhati malaikat. Ia berlari ke warung terdekat, bukan untuk membeli nasi, melainkan membeli sebotol air hangat dan minyak angin kualitas terbaik dengan seluruh sisa uangnya. Ia kembali pada bapak tua itu, dengan telaten membalurkan minyak angin ke punggung dan dada sang bapak, serta membantunya minum perlahan. Tak cukup sampai di situ, melihat kondisi sang bapak yang belum membaik, Rama memapah tubuh ringkih itu dengan sisa tenaganya yang sudah terkuras habis. Ia berjalan kaki ratusan meter mencari klinik 24 jam terdekat, mengabaikan kakinya yang lecet dan perutnya yang melilit perih. Di dalam hati Rama hanya ada satu niat tulus. Ia diajarkan oleh ibunya di kampung bahwa rezeki bisa dicari lagi esok hari, tapi nyawa manusia tidak ada gantinya. Malam itu, Rama menyelamatkan seseorang yang ia kira orang asing tak berdaya, tanpa menyadari bahwa orang yang ia gendong di punggungnya itu adalah kunci emas yang akan membuka pintu gerbang masa depannya. Di dalam ruang tunggu klinik 24 jam yang berbau obat menyengat, waktu terasa berjalan sangat lambat. Rama duduk di kursi besi yang dingin dengan wajah pucat menahan lapar. Suara perutnya beberapa kali terdengar bergemuruh, memecah keheningan malam, namun ia hanya bisa menepuk-nepuk perutnya pelan sambil tersenyum getir. Di dalam ruang perawatan, bapak tua yang ia tolong perlahan mulai membuka mata. Napasnya sudah teratur. Wajahnya yang tadi pucat pasi kini mulai kembali merona. Ternyata, bapak itu hanya terlambat meminum obat rutin jantungnya dan mengalami kelelahan ekstrim setelah seharian berjalan kaki memantau pasar. Ketika bapak tua itu, Pak Dharma, sadar sepenuhnya, dokter menjelaskan bahwa seorang pemuda miskin di luar sanalah yang membiayai pengobatan awal dan membawanya ke sini. Pak Dharma tertegun. Ia meminta dokter memanggil Rama masuk. Saat Rama berdiri di samping ranjangnya dengan pakaian lusuh namun tatapan mata yang jernih, Pak Dharma bertanya dengan suara parau. Ia heran mengapa ada orang yang mau mengorbankan uang terakhirnya demi menolong orang asing yang terlihat seperti gelandangan, padahal dirinya sendiri sedang kelaparan. Dengan sopan dan rendah hati, Rama menjawab pertanyaan itu. Ia berkata bahwa ia dididik oleh almarhumah ibunya dengan satu prinsip sederhana. Rezeki bisa dicari besok pagi, tapi nyawa manusia jika hilang tidak ada gantinya. Rama menambahkan bahwa ia tidak melihat Pak Dharma sebagai gelandangan, melainkan sebagai seorang ayah yang mungkin sedang ditunggu keluarganya di rumah. Jawaban tulus itu membuat hati Pak Dharma bergetar hebat. Seumur hidupnya bergelut di dunia bisnis yang kejam, di mana semua orang mendekatinya hanya karena uang dan jabatan, baru kali ini ia menemukan ketulusan yang murni tanpa pamrih. Sambil menunggu cairan infus habis, mereka berdua terlibat pembicaraan ringan untuk mengusir sepi. Awalnya hanya bertanya asal-usul, namun pembicaraan melebar ke topik yang lebih berat ketika berita ekonomi muncul di televisi kecil di sudut ruangan. Tanpa sadar, Rama mengeluarkan pendapatnya tentang pergerakan pasar properti yang ia pelajari dari buku catatan kecilnya. Analisis Rama tajam, logis, dan penuh visi, jauh melampaui pemikiran seorang lulusan SMA biasa. Pak Dharma terbelalak kaget. Ia melihat berlian yang tersembunyi di balik lumpur. Saat itulah, Pak Dharma membuka kedoknya. Ia bukanlah pemulung atau orang miskin seperti penampilannya. Ia adalah Dharmawan, salah satu taipan properti paling disegani di negeri ini yang gemar menyamar untuk melihat kondisi real di lapangan. Malam itu juga, takdir Rama berubah total. Pak Dharma tidak memberinya uang tunai sebagai tanda terima kasih, melainkan memberikan sesuatu yang jauh lebih berharga, sebuah kesempatan. Ia menawarkan diri untuk menjadi mentor Rama, mengangkatnya sebagai anak didik, dan berjanji akan menggembleng Rama menjadi pengusaha sejati. Kebaikan hati Rama malam itu telah menjadi investasi terbaik dalam hidupnya. Sebuah tiket emas menuju masa depan yang tak pernah berani ia impikan sebelumnya.
3 tahun berlalu sejak malam bersejarah di warung tenda itu. Waktu bergulir begitu cepat bagi mereka yang bersantai, namun terasa begitu panjang dan menyakitkan bagi Rama. Menjadi anak didik seorang konglomerat sekelas Pak Dharma bukanlah sebuah keberuntungan instan seperti memenangkan lotre, melainkan sebuah ujian mental dan fisik yang luar biasa berat. Rama tidak dimanja dengan kemewahan. Sebaliknya, ia dimasukkan ke dalam Kawah Chandra di Muka, sebuah pelatihan super keras yang dirancang untuk mematikan mental office boy dalam dirinya dan melahirkan mental seorang raja bisnis. Siang hari, Rama belajar langsung di lapangan, menghadapi preman pasar hingga bernegosiasi dengan pejabat korup. Malam hari, saat orang lain terlelap, Rama masih terjaga, melahap tumpukan buku ekonomi, hukum, dan psikologi kepemimpinan di bawah pengawasan ketat Pak Dharma. Ia diajarkan bukan hanya cara menghitung keuntungan, tetapi juga cara berjalan dengan tegap, cara menatap lawan bicara tanpa rasa takut, hingga etika makan di meja bundar internasional. Seringkali Rama merasa ingin menyerah, tubuhnya remuk redam dan otaknya terasa ingin meledak karena tekanan yang tiada henti. Namun, setiap kali rasa lelah itu datang, bayangan wajah Chika selalu muncul di pelupuk matanya. Ingatan tentang Chika bukan lagi menjadi luka yang perih, melainkan menjadi bahan bakar yang tak pernah habis. Rama ingat betul bagaimana wanita itu bekerja keras sendirian hingga larut malam. Rama ingat sorot mata lelah Chika yang ia lihat saat insiden cangkir itu. Ia bertekad, ia harus menjadi kuat bukan untuk pamer kekayaan, tetapi agar ia memiliki bahu yang kokoh dan tangan yang cukup kuat untuk menopang beban wanita yang dicintainya itu suatu hari nanti. Rasa cintanya yang tulus mengubah setiap tetes keringat menjadi tangga menuju puncak. Kini, transformasi itu telah sempurna. Pemuda lusuh yang dulu diusir satpam itu telah lenyap. Sebagai gantinya, berdirilah Rama, seorang CEO muda yang tampan, berwibawa, dan penuh harisma. Ia mendirikan Rama Corp, sebuah perusahaan rintisan yang bergerak di bidang teknologi hijau dan properti pintar yang sedang menjadi primadona di Jakarta. Namanya mulai diperbincangkan di berbagai majalah bisnis sebagai naga baru dari Jakarta. Penampilannya kini jauh berbeda. Jas mahalnya membalut tubuh yang tegap, rambutnya tertata rapi, dan yang paling penting, sorot matanya kini tajam dan tenang, mencerminkan kedalaman ilmu dan pengalaman yang ia tempa selama 3 tahun terakhir. Rama telah siap. Ia bukan lagi penonton di pinggir jalan, ia kini adalah pemain utama yang siap mengguncang panggung bisnis ibu kota, dan tanpa ia sadari, takdir sedang mengatur langkahnya untuk kembali bertemu dengan masa lalunya. Sementara bintang Rama bersinar semakin terang di langit bisnis Jakarta, awan hitam pekat justru sedang menggantung tebal di atas gedung pencakar langit tempat Chika bertahta. Roda nasib berputar dengan kejam. 3 tahun lalu, Chika adalah ratu yang tak tersentuh. Namun hari ini, istana bisnis yang ia banggakan sedang berguncang hebat menuju keruntuhan. Kesempurnaan dan ketegasan yang selama ini ia agung-agungkan ternyata menjadi bumerang yang mematikan. Gaya kepemimpinannya yang kaku dan otoriter tidak lagi relevan dengan zaman yang berubah cepat. Satu persatu karyawan terbaiknya mengundurkan diri karena tidak kuat dengan tekanan mental yang ia berikan, membawa serta rahasia dan strategi perusahaan ke pihak kompetitor. Kabar buruk datang bertubi-tubi layaknya ombak yang menghantam karang. Investor-investor lama mulai menarik modal mereka, karena merasa Chika terlalu keras kepala, dan sulit diajak berdiskusi. Saham perusahaan terjun bebas di lantai bursa. Ruang kerja Chika yang dulu selalu sibuk dengan dering telepon dan lalu lalang asisten, kini terasa lengang dan mencekam seperti kuburan. Di ruangan luas itu, Chika duduk sendirian di kursi kebesarannya yang terasa semakin dingin. Tumpukan berkas di mejanya bukan lagi berisi proposal keuntungan, melainkan surat tagihan dan ancaman penalti dari bank. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, topeng, wanita besi, yang selalu ia pakai mulai retak. Di balik pintu yang terkunci rapat, Chika menanggalkan arogansinya. Ia menangis. Bukan tangisan manja seorang putri, melainkan tangisan putus asa seorang kapten kapal yang sadar kapalnya akan karam. Ia merasa sangat kesepian. Dulu, ia mengusir orang-orang yang peduli padanya, termasuk Rama, karena merasa dirinya paling hebat. Kini, saat ia butuh sandaran, ia menoleh ke kiri dan ke kanan, namun tidak menemukan siapapun. Tidak ada teman setia, tidak ada bawahan yang loyal, hanya ada bayang-bayang kegagalan yang siap menelan harga dirinya. Namun, Chika adalah petarung.
Ia menghapus air matanya kasar. Ia tidak boleh menyerah begitu saja pada warisan ayahnya. Kabar burung beredar di kalangan pebisnis elit tentang munculnya sebuah perusahaan baru bernama Rama Corp yang memiliki dana likuiditas sangat besar dan sedang mencari mitra strategis. Chika tidak tahu siapa sosok di balik perusahaan itu. Yang ia tahu, CEO perusahaan tersebut dikenal misterius namun jenius. Ini adalah satu-satunya sedotan di tengah lautan yang bisa ia raih untuk bernapas. Dengan sisa-sisa keberanian dan gengsi yang ia turunkan serendah mungkin, Chika memerintahkan sekretaris barunya untuk menjadwalkan pertemuan dengan pimpinan Rama Corp. Ia siap melakukan apa saja, bahkan memohon sekalipun, demi menyelamatkan nyawa perusahaannya, tanpa menyadari bahwa orang yang akan ia temui adalah hantu dari masa lalunya sendiri. Hari yang ditentukan pun tiba. Chika melangkah memasuki lobi gedung Rama Corp dengan perasaan campur aduk. Gedung itu berbeda dengan kantor-kantor konvensional lainnya. Desainnya futuristik, dipenuhi teknologi canggih dan taman vertikal yang asri, mencerminkan visi pemiliknya yang jauh ke depan. Namun, kemegahan itu justru membuat Chika merasa semakin kecil. Dengan setelan blazer terbaiknya dan senyum bisnis yang sudah ia latih di depan cermin, Chika mendekati meja resepsionis, berharap bisa segera bertemu sang penyelamat. Namun, kenyataan pahit langsung menyambutnya. Resepsionis cantik itu dengan sopan memberitahu bahwa CEO sedang ada rapat penting dan Chika harus menunggu. 1 jam berlalu. Kemudian 2 jam. Chika duduk gelisah di sofa lobi yang empuk, namun terasa seperti barisan paku bagi harga dirinya. Seumur hidupnya memimpin perusahaan, Chikalah yang selalu membuat orang lain menunggu. Ia yang memegang kendali waktu. Kini, roda berputar. Ia dipaksa menelan pil pahit bernama kesabaran, diperlakukan seperti tamu biasa yang tidak penting. Rasa tersinggung mulai membakar dadanya, namun ia segera memadamkannya dengan logika. Ia butuh dana ini. Ia tidak punya pilihan lain selain menunduk. Chika meremas tas tangannya erat-erat, mencoba menenangkan detak jantungnya yang berpacu kencang karena cemas dan lapar. Akhirnya, panggilan itu datang. Pintu ganda dari kayu jati yang kokoh terbuka perlahan. Chika menarik napas panjang, membusungkan dadanya, dan memasang topeng wibawanya kembali. Ia melangkah masuk ke dalam ruangan CEO yang sangat luas dan bernuansa minimalis. Wangi aroma terapi mint dan kayu cendana menyapa indera penciumannya, wangi yang entah kenapa terasa familiar, menenangkan namun tegas. Di ujung ruangan, di balik meja kerja yang besar, tampak kursi kebesaran CEO yang sedang membelakangi pintu. Sosok itu sedang menatap pemandangan kota Jakarta dari dinding kaca raksasa. "Selamat siang, Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya," sapa Chika dengan suara yang ia buat selembut dan seprofesional mungkin. Hening sejenak. Suasana ruangan itu begitu sunyi, hingga Chika bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Perlahan, kursi itu berputar. Gerakannya tenang, tidak terburu-buru, seolah sang pemilik kursi sedang menikmati setiap detik dari momen ini. Ketika kursi itu berputar sepenuhnya dan wajah sang CEO terpampang jelas di hadapannya, waktu bagi Chika seolah berhenti mendadak. Senyum manis yang sudah ia pasang di wajahnya luntur seketika, digantikan oleh ekspresi horor dan ketidakpercayaan yang luar biasa. Matanya membelalak lebar, mulutnya sedikit terbuka namun tak ada suara yang keluar. Sosok di depannya bukan orang asing. Wajah itu lebih dewasa, rahangnya lebih tegas, dan tatapan matanya jauh lebih tajam. Namun Chika tidak mungkin lupa. Itu adalah wajah Rama. Mantan pelayan yang dulu ia hina dan ia usir seperti binatang. Rama duduk di sana dengan setelan jas biru tua yang pas di badan, memancarkan aura kekuasaan yang mengintimidasi. Ia tidak berdiri untuk menyambut tamunya. Ia hanya menatap Chika datar, lalu menyandarkan punggungnya dengan santai. Sudut bibirnya terangkat sedikit, membentuk senyum tipis yang syarat akan ironi. Dengan suara bariton yang tenang namun menusuk, Rama membuka percakapan. "Selamat siang, Bu Chika. Apa kabar? Masihkah telinga ibu sensitif terhadap suara cangkir kopi?" Pertanyaan itu menghantam Chika lebih keras daripada tamparan fisik, meruntuhkan sisa-sisa harga dirinya hingga ke dasar lantai. Wajah Chika seketika berubah pucat pasi, seolah darah di tubuhnya tersedot habis ke dasar bumi. Rasa malu, kaget, dan gengsi bercampur menjadi satu adukan pahit yang menyekat tenggorokannya. Ingin rasanya ia berlari keluar,
menghilang dari muka bumi, dan tidak pernah kembali lagi ke ruangan terkutuk ini. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa mantan petugas kebersihan yang dulu ia tendang keluar layaknya sampah, kini duduk di kursi penguasa yang memegang nyawa perusahaannya? Chika merasa seperti sedang berdiri telanjang di tengah badai salju, rapuh, terekspos, dan tidak berdaya. Namun, realita kejam segera menampar kesadarannya kembali. Di luar sana, ribuan karyawan menanti gajinya, dan warisan ayahnya sedang di ujung tanduk. Ia tidak punya kemewahan untuk menuruti egonya saat ini. Dengan tangan gemetar yang ia sembunyikan di bawah meja, Chika mencoba mengumpulkan sisa-sisa kewarasannya. Ia menelan ludah yang terasa seperti pasir, lalu berkata dengan suara lirih, mengakui bahwa ia tidak menyangka akan bertemu Rama dalam situasi seperti ini. Namun, Rama tidak membiarkan Chika basa-basi terlalu lama. Ia mengangkat tangannya, memberi isyarat agar Chika diam. Rama tidak tertarik mendengar permintaan maaf palsu atau jilatan manis yang lahir dari keterdesakan. Ia mengambil proposal tebal milik Chika, membolak-baliknya sekilas tanpa minat, lalu melemparnya pelan ke atas meja. Rama menatap lurus ke manik mata Chika, tatapan yang sulit diartikan. Di mata Chika, itu adalah tatapan arogansi seorang pemenang. Namun sebenarnya, jauh di lubuk hati Rama, ia sedang menahan rasa iba melihat wanita yang dicintainya terlihat begitu kacau dan tertekan. Rama tahu, jika ia hanya memberikan uang, Chika tidak akan pernah belajar. Chika akan kembali menjadi ratu yang angkuh dan suatu saat akan jatuh lagi. Rama ingin menyelamatkan Chika seutuhnya, bukan hanya perusahaannya, tapi juga karakternya. Maka, Rama mengajukan tawaran yang terdengar gila. Ia bersedia menyuntikkan dana talangan penuh untuk menyelamatkan perusahaan Chika, jumlah yang fantastis yang tidak akan diberikan oleh ban manapun. Mata Chika sempat berbinar penuh harap. Namun harapan itu segera dipatahkan oleh kalimat Rama selanjutnya. Rama memberikan satu syarat mutlak yang tidak bisa ditawar. Ia tidak meminta saham mayoritas ataupun aset gedung sebagai jaminan. Yang ia minta adalah waktu dan harga diri Chika. Rama berkata dengan tegas bahwa selama 1 bulan ke depan, Chika harus melepaskan jabatannya sementara dan bekerja di kantor ini sebagai asisten pribadi Rama. Ia harus belajar melayani, belajar mendengar, dan belajar merasakan bagaimana rasanya menjadi bawahan yang diperintah. Chika terbelalak marah, menganggap Rama sedang balas dendam untuk mempermalukannya. Ia hampir saja berteriak menolak. Namun dering ponselnya yang menampilkan pesan darurat dari Dewan Direksi membuatnya bungkam. Pihak bank sudah mengirimkan surat penyitaan aset. Chika tersudut di pojok ring. Antara kehilangan warisan ayah selamanya, atau menelan harga dirinya selama 1 bulan. Dengan air mata yang tertahan di pelupuk mata dan gigi yang gemeretak menahan geram, Chika akhirnya mengangguk kaku. Ia menyetujui perjanjian iblis itu, menyerahkan nasibnya ke tangan pria yang dulu ia anggap tak berharga. Hari-hari pertama Chika menjalani peran barunya sebagai asisten pribadi terasa seperti neraka dunia. Wanita yang terbiasa menunjuk dengan telunjuknya kini harus berlarian ke sana kemari membawa tumpukan dokumen, menyusun jadwal pertemuan, hingga memastikan tinta printer tidak habis. Rama benar-benar memegang kendalinya. Ia tidak membiarkan Chika duduk santai barang semenit pun. Namun, ada satu hal yang perlahan disadari Chika. Rama tidak pernah menyuruhnya melakukan hal-hal yang merendahkan martabat, seperti membersihkan toilet atau menyemir sepatu, hal yang dulu sering Chika bayangkan akan dilakukan Rama untuk balas dendam. Rama hanya memberikan tugas-tugas administratif yang menuntut ketelitian dan kesabaran, 2 hal yang selama ini absen dari kepemimpinan Chika. Ujian sesungguhnya datang di penghujung minggu pertama. Rama sedang sibuk mempelajari laporan keuangan di mejanya, dan meminta Chika membuatkan secangkir kopi hitam tanpa gula. Permintaan sederhana ini justru membuat tangan Chika berkeringat dingin. Trauma masa lalu menghantuinya. Ia takut salah takaran, takut terlalu panas, atau takut terlalu dingin. Dengan langkah ragu, Chika membawa nampan berisi cangkir kopi itu menuju meja Rama. Ia berusaha sangat hati-hati, namun tekanan psikologis membuatnya gugup. Saat meletakkan cangkir itu di meja, sejarah seolah berulang. Tangannya gemetar, dan bunyi dentingan, ting, kembali terdengar nyaring di ruangan sunyi itu. Chika seketika membeku. Wajahnya pucat, matanya terpejam rapat, tubuhnya menegang siap menerima bentakan atau hinaan kasar seperti yang dulu ia lakukan pada Rama.
Ia menunggu kata-kata pedas meluncur, menunggu diusir, menunggu dipermalukan. Namun, detik demi detik berlalu, tidak ada suara teriakan. Perlahan, Chika memberanikan diri membuka matanya. Di hadapannya, Rama tidak sedang marah. Pria itu justru tersenyum tipis, sangat tenang. Ia meraih cangkir itu, menyesapnya pelan, lalu menatap Chika dengan pandangan teduh. Rama berkata dengan lembut bahwa bunyi dentingan itu adalah hal yang wajar. Itu adalah tanda bahwa yang menyajikan kopi adalah manusia yang memiliki rasa lelah dan gugup, bukan robot mesin yang tak bernyawa. Rama bahkan memuji racikan kopi buatan Chika yang pas di lidahnya. Mendengar itu, pertahanan Chika runtuh seketika. Bukan air mata sedih yang keluar, melainkan rasa malu yang luar biasa menohok ulu hatinya. Ia teringat betapa kejamnya ia dulu memecat Rama hanya karena bunyi sekecil itu, sementara kini Rama yang memegang kekuasaan justru memaafkan kesalahannya dengan begitu elegan. Di detik itulah, Chika menyadari satu kebenaran pahit. Rama bukan hanya lebih kaya darinya sekarang, tetapi Rama juga memiliki hati yang jauh lebih luas dan mentalitas pemimpin yang jauh lebih hebat daripada dirinya. Rasa benci dan gengsi di hati Chika perlahan mulai terkikis, digantikan oleh benih-benih rasa hormat yang mulai tumbuh tanpa ia sadari. Waktu terus berjalan, dan hubungan antara atasan dan bawahan magang ini mulai mencair. Suatu malam, Jakarta diguyur hujan deras disertai petir yang menyambar-nyambar. Rama dan Chika baru saja selesai meninjau berkas proyek hingga larut malam. Gedung kantor sudah sepi, hanya menyisakan mereka berdua yang hendak turun ke lobi. Mereka masuk ke dalam lift eksekutif dalam diam. Chika berdiri canggung di sudut, memeluk tumpukan map, sementara Rama berdiri tegap di dekat tombol panel. Namun, takdir sepertinya sedang ingin bermain-main dengan hati mereka. Tiba-tiba, guncangan keras terjadi. Lampu lift berkedip-kedip panik sebelum akhirnya mati total, menyisakan kegelapan pekat yang mencekam. Lift itu macet di antara lantai 10 dan 11. Chika memekik tertahan. Ia memiliki fobia akut terhadap ruang sempit dan gelap. Napasnya mulai memburu, dadanya terasa sesak seolah dihimpit batu besar. Keringat dingin mengucur deras. Ia merosot ke lantai lift, mencengkeram lehernya sendiri, berusaha meraup oksigen yang terasa hilang. Rasa takut akan kematian mulai membayanginya. Dalam kepanikan itu, sebuah tangan yang hangat dan kokoh meraih tangannya. Itu tangan Rama. Tanpa banyak bicara, Rama duduk di lantai di samping Chika. Ia tidak menyuruh Chika diam atau memarahinya karena panik. Sebaliknya, dengan gerakan naluriah seorang pelindung, Rama menyalakan lampu senter dari ponselnya, meletakkannya di lantai agar tidak terlalu silau, lalu melepaskan jas mahalnya dan menyelimutkannya ke bahu Chika yang gemetar kedinginan. Rama menggenggam tangan Chika erat-erat, menyalurkan kekuatan dan ketenangan. Dengan suara baritonnya yang lembut, Rama mulai mengajak Chika berbicara tentang hal-hal ringan untuk mengalihkan perhatiannya dari rasa takut. Ia bercerita tentang lelucon bapak-bapak di warung kopi, tentang indahnya langit desa, apa saja agar Chika tetap sadar. Di tengah kegelapan lift yang sempit itu, Chika tidak lagi melihat Rama sebagai mantan office boy atau bos yang menyebalkan. Ia merasakan detak jantung Rama yang tenang, aroma maskulin yang menenangkannya, dan ketulusan yang nyata. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang penuh kepalsuan, Chika merasa aman. Ia merasa dilindungi. Di momen hening menunggu bantuan datang itulah, dinding es di hati Chika benar-benar meleleh sepenuhnya. Ia menatap profil wajah Rama yang tersorot remang lampu ponsel, dan menyadari bahwa pria inilah yang selama ini ia butuhkan, bukan sekadar untuk menyelamatkan perusahaannya, tapi untuk menyelamatkan hatinya yang kesepian. Waktu terus bergulir, dan kerja keras Rama bersama Chika mulai menampakkan hasil yang gemilang. Perusahaan Chika perlahan bangkit dari keterpurukan, kembali mencetak keuntungan, dan kepercayaan pasar mulai pulih. Namun, ada pepatah lama yang mengatakan, semakin tinggi pohon menjulang, semakin kencang angin yang menerpa. Kesuksesan kilat Rama sebagai pendatang baru di dunia bisnis Jakarta ternyata memancing rasa iri dan dengki dari para pesaing lama yang merasa terancam. Mereka tidak suka melihat seorang anak baru menguasai pasar yang selama ini mereka cengkeram. Seorang kompetitor licik mulai bermain kotor. Ia menyewa orang untuk menggali masa lalu Rama hingga ke akar-akarnya. Tidak butuh waktu lama, fakta bahwa CEO karismatik, Rama Corp,
itu hanyalah seorang lulusan SMA dan mantan petugas kebersihan rendahan, bocor ke publik. Berita itu dikemas dengan narasi yang sangat memojokkan, seolah-olah Rama adalah penipu yang tidak memiliki kompetensi akademis untuk memimpin perusahaan besar. Isu ini meledak tepat pada malam gala dinner Asosiasi Pengusaha Indonesia, sebuah acara bergengsi yang dihadiri oleh ratusan orang terkaya di negeri ini. Suasana pesta yang tadinya hangat mendadak berubah menjadi dingin dan penuh bisikan sinis saat Rama melangkah masuk ke dalam ballroom hotel mewah itu. Tatapan mata para tamu undangan, yang biasanya penuh kekaguman, kini berubah menjadi tatapan merendahkan dan penuh selidik. Mereka berbisik-bisik di balik gelas sampanye mahal mereka, menertawakan asal-usul Rama. Rama berdiri tegak di tengah ruangan, wajahnya tetap tenang tanpa ekspresi, persis seperti ajaran Pak Dharma untuk tetap berkepala dingin di tengah badai. Namun, jauh di dalam hatinya, ia merasa sendirian melawan dunia yang menghakiminya hanya dari selembar ijazah. Di saat Rama bersiap untuk menerima segala cemoohan itu sendirian, tiba-tiba suara hak sepatu wanita terdengar tegas memecah kebisingan. Chika berjalan naik ke atas panggung utama, merebut perhatian semua orang. Dengan gaun malam berwarna merah marun yang elegan dan sorot mata yang berapi-api, ia mengambil alih mikrofon dari pembawa acara. Ruangan seketika hening. Banyak yang mengira Chika akan ikut menjatuhkan Rama demi membersihkan nama baiknya sendiri, mengingat sejarah buruk mereka di masa lalu. Namun, yang keluar dari mulut Chika justru mengguncang seisi ruangan. Dengan suara lantang yang bergetar menahan emosi, Chika membenarkan semua rumor itu. "Ya, berita itu benar," serunya. "Pria yang berdiri di sana, Rama, dulunya memang bawahan saya. Dia adalah office boy yang setiap pagi menyapu lantai ruangan saya." Penonton terkesiap. Tapi Chika belum selesai. Ia melanjutkan dengan pengakuan yang menyayat hati. "Tapi sayalah pemimpin yang bodoh dan buta saat itu. Saya membuang berlian berharga ke tempat sampah hanya karena bungkusnya yang kotor. Saya menilai orang dari seragamnya, bukan dari isinya." Chika menatap lurus ke arah Rama dengan mata berkaca-kaca, lalu kembali menatap hadirin. "Kalian boleh menghina masa lalunya, tapi ketahuilah, saat perusahaan saya hancur dan para lulusan luar negeri lari menyelamatkan diri, mantan office boy inilah yang menyelamatkan ribuan karyawan saya dari PHK. Integritas, visi, dan hati nuraninya jauh lebih berkelas daripada siapapun yang ada di ruangan ini, termasuk saya." Pengakuan tulus dan berani dari Chika itu membungkam semua mulut yang mencibir. Keheningan sesaat berubah menjadi gemuruh tepuk tangan penghormatan. Malam itu, Chika tidak hanya menyelamatkan reputasi Rama, tetapi ia juga membuktikan kepada dunia dan dirinya sendiri, bahwa ia telah membuang egonya demi membela kebenaran dan pria yang diam-diam mulai bertahta di hatinya. Setelah badai fitnah mereda dan kerja sama bisnis mereka berjalan dengan sukses, Rama mengajak Chika untuk makan malam sebagai tanda perayaan. Chika, yang sudah terbiasa dengan gaya hidup Rama yang kini serba mewah, membayangkan akan dibawa ke restoran bintang 5 di atap gedung pencakar langit dengan pemandangan lampu kota Jakarta yang memukau. Ia sudah berdandan cantik, membayangkan suasana romantis dengan lilin dan musik klasik. Namun, kejutan terjadi saat mobil sedan hitam mengkilap milik Rama justru melambat dan berhenti di pinggir jalan yang ramai dan berdebu. Rama memarkirkan mobilnya tepat di depan sebuah warung tenda pecel lele yang sederhana, tempat di mana asap pembakaran arang mengepul bercampur dengan aroma sambal terasi yang menyengat. Chika sempat tertegun dan bingung menatap sekelilingnya. Suara pengamen jalanan, denting sendok garpu yang beradu dengan piring melamin, dan teriakan pesanan para pelayan, jauh dari definisi romantis yang ada di kepalanya. Namun, melihat senyum tulus di wajah Rama, Chika tidak melayangkan protes sedikitpun. Ia menuruti langkah Rama, duduk di bangku plastik berwarna biru, membaur dengan para pembeli lain dari berbagai kalangan. Di tempat inilah, Rama mulai membuka percakapan yang mengubah suasana bising itu menjadi hening bagi mereka berdua. Rama bercerita bahwa di kursi yang Chika duduki sekarang, tepat 3 tahun lalu, nasibnya berubah karena menolong Pak Dharma. Dan malam ini, Rama ingin nasibnya berubah sekali lagi di tempat yang sama. Rama menatap manik mata Chika dalam-dalam, lalu mengungkapkan rahasia terbesar yang selama ini ia kunci rapat di hatinya. Ia bertanya dengan lembut, apakah Chika tahu alasan sebenarnya mengapa Rama mau membantu Chika mati-matian, padahal wanita itu pernah menghina dan memecatnya dengan kejam? Chika menggeleng pelan,
mengira semua itu hanya karena profesionalitas atau balas budi semata. Rama menggeleng dan tersenyum getir. "Bukan itu, Cika," ucap Rama dengan suara bergetar. Rama kemudian menceritakan sebuah kejadian di masa lalu, saat ia masih menjadi office boy. Suatu malam, pukul 2 pagi, saat Rama hendak membersihkan ruangan, ia melihat Cika sedang menangis terseduh-seduh di meja kerjanya. Bahu Cika berguncang hebat, menumpahkan segala beban dan tekanan berat dari mendiang ayahnya yang selama ini ia pikul sendirian. Rama melihat betapa rapuhnya wanita yang dijuluki Ratu Es itu. Namun, yang membuat Rama jatuh cinta bukanlah air mata itu, melainkan apa yang Cika lakukan 5 menit kemudian. Rama melihat Cika menghapus air matanya, membedaki wajahnya kembali agar terlihat tegar, lalu menegakkan punggungnya dan kembali bekerja seolah ia adalah baja yang tak bisa hancur. "Saat itulah aku jatuh cinta padamu," lanjut Rama dengan mata berkaca-kaca. "Bukan pada bos yang galak dan angkuh, tapi pada wanita tangguh yang berusaha memikul dunia sendirian sambil menyembunyikan lukanya. Malam itu aku bersumpah pada diriku sendiri, aku harus sukses. Bukan untuk balas dendam padamu, tapi supaya suatu hari nanti aku punya tangan yang cukup kuat untuk menghapus air matamu dan menjadi sandaran saat kamu lelah, agar kamu tidak perlu menangis sendirian lagi." Pertahanan Cika runtuh seketika mendengar pengakuan yang begitu tulus dan mendalam itu. Air matanya menetes, bukan karena sedih, tapi karena haru yang membuncah. Ia menyadari betapa butanya ia selama ini, mengabaikan ketulusan yang begitu besar. Di tengah hiruk-pikuk warung tenda itu, Rama mengeluarkan sebuah kotak cincin kecil dari saku jasnya. Tidak ada kembang api, tidak ada musik orkestra, hanya ada ketulusan seorang pria yang mencintainya apa adanya. "Dulu aku cuma bisa ninggalin permen di mejamu biar kamu semangat. Sekarang, izinkan aku ngasih cincin ini dan menemani sisa hidupmu selamanya. Maukah kamu menikah denganku, Cika?" Tanpa keraguan sedikitpun, Cika mengangguk mantap sambil terisak bahagia. Ia menerima lamaran pria yang dulu ia usir, yang kini menjadi pelabuhan terakhir hatinya. Malam itu ditutup dengan pemandangan yang indah. Sepasang kekasih yang makan pecel lele bersama dengan penuh tawa dan cinta, membuktikan bahwa kebahagiaan sejati tidak diukur dari seberapa mahal tempatnya, tapi dengan siapa kita menikmatinya. Hari-hari setelah lamaran sederhana di warung tenda itu, berubah menjadi rangkaian momen yang penuh warna dan kejutan manis bagi Rama dan Cika. Masa persiapan pernikahan mereka ternyata menyingkap sisi lain dari Cika yang selama ini tidak pernah terlihat. Sang mantan bos yang biasanya tegas dan dingin saat memimpin rapat, mendadak berubah menjadi calon pengantin wanita yang manja dan sering panik akan hal-hal kecil. Cika begitu perfeksionis, ia ingin hari bahagianya sempurna untuk Rama. Ia bisa menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk memilih warna bunga dekorasi atau jenis kain untuk seragam keluarga. Namun, disinilah peran Rama sebagai penyeimbang terlihat begitu menggemaskan. Setiap kali Cika mulai mengerutkan dahi karena stres memikirkan daftar undangan, Rama akan datang dengan segelas coklat panas, memijat bahu Cika perlahan, dan berbisik lembut menenangkan. Ada satu kejadian lucu yang membuat para staf wedding organizer tersenyum malu. Saat itu Cika sedang menjalani program diet ketat agar tampil langsing di hari H, namun di tengah malam ia merengek kelaparan. Rama, tanpa banyak bicara, diam-diam menyelinap keluar dan kembali membawa martabak manis kesukaan Cika. Dengan wajah memelas namun bahagia, Cika akhirnya melahap martabak itu disuapi oleh Rama, melupakan dietnya sejenak demi kebahagiaan sederhana bersama calon suaminya. Kemesraan mereka bukan yang diumbar dengan kata-kata gombal, melainkan lewat tatapan mata Rama yang selalu menatap Cika seolah wanita itu adalah satu-satunya keajaiban dunia. Rama yang dulu hanya bisa melihat Cika dari kejauhan sambil memegang sapu, kini menjadi pria yang memegang tangan Cika setiap kali wanita itu merasa cemas. Hingga akhirnya, hari yang dinanti pun tiba. Sebuah gedung resepsi di pusat Jakarta disulap menjadi taman surga bernuansa putih dan emas. Ratusan tamu undangan, mulai dari rekan bisnis hingga teman-teman seperjuangan Rama di pasar dulu, hadir menjadi saksi. Suasana haru biru menyeruak seketika saat Cika melangkah memasuki ruangan akad. Ia mengenakan kebaya putih tradisional yang membalut tubuhnya dengan anggun, sementara Rama berdiri gagah di ujung meja akad dengan beskap senada, menanti bidadarinya dengan mata berkaca-kaca. Di sana juga duduk Pak Dharma, sosok guru sekaligus ayah angkat bagi Rama,
yang bertindak sebagai saksi pernikahan mereka dengan senyum bangga yang merekah. Saat Rama menjabat tangan penghulu, suasana hening mencekam. Dengan satu tarikan napas yang mantap dan suara lantang yang menggetarkan dada siapapun yang mendengar, Rama mengucapkan kalimat kabul. Saya terima nikah dan kawinnya Cika binti almarhum Bapak Wijaya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Kata, sah, menggema di seluruh ruangan, diikuti doa dan air mata bahagia dari para tamu. Cika meneteskan air mata haru saat mencium punggung tangan Rama, tangan yang dulu kasar karena pekerjaan kasar, namun kini menjadi tangan suami yang akan menuntunnya ke surga. Rama membalasnya dengan mencium kening Cika lama sekali, penuh dengan rasa syukur dan cinta yang tumpah ruah. Pesta pernikahan itu bukan sekadar perayaan kemewahan, melainkan perayaan kemenangan cinta atas kasta, kemenangan ketulusan atas dendam, dan bukti nyata bahwa jodoh adalah rahasia Tuhan yang paling indah. Sang office boy dan sang bos cantik ini telah bersatu dalam ikatan suci, siap mengarungi bahtera rumah tangga dengan cinta yang tak akan pernah pudar. 1 tahun berlalu sejak janji suci itu diucapkan. Kehidupan rumah tangga Rama dan Cika berjalan harmonis, melengkapi satu sama lain dalam setiap langkah. Cika tidak hanya kembali menjadi pemimpin di perusahaannya, tetapi ia kini memimpin dengan hati, bukan lagi dengan rasa takut. Ada satu pemandangan yang menyentuh hati para karyawan di kantor mereka. Suatu pagi, seorang office boy baru yang masih muda dan gugup, tidak sengaja menyenggol vas bunga di meja kerja Cika hingga jatuh dan pecah berantakan. Pecahan beling berserakan di lantai karpet yang mahal. Karyawan satu lantai menahan napas. Mereka yang bekerja lama di sana teringat masa lalu, membayangkan Cika akan meledak marah dan memecat anak itu saat itu juga. Anak magang itu pun sudah gemetar ketakutan. Wajahnya pucat pasi, bersiap menerima nasib buruknya. Namun, keajaiban terjadi. Cika tidak berteriak. Ia justru bangkit dari kursinya, berjalan mendekat, dan berjongkok di depan anak itu. Dengan senyum lembut keibuan, Cika berkata, "Tidak apa-apa, Mas. Itu cuma benda mati, bisa diganti. Yang penting tangan kamu tidak terluka kena beling. Mundur sedikit biar dibersihkan petugas lain, nanti kamu luka." Semua orang tertegun. Rama yang berdiri di ambang pintu menyaksikan kejadian itu dengan senyum bangga yang merekah. Ia melihat benih cinta dan kesabaran yang ia tanam, kini telah tumbuh menjadi pohon peneduh bagi orang lain. Cika menoleh ke arah suaminya, tersenyum, seolah berkata bahwa ia tidak akan pernah lupa rasanya berada di posisi bawah, dan ia tidak ingin ada orang lain yang merasakan sakit hati seperti yang pernah Rama rasakan dulu. Mereka berdua menyadari, kebahagiaan sejati bukan terletak pada seberapa tinggi jabatan kita, melainkan seberapa rendah hati kita saat berada di puncak. Sobat Ken Arok Productions, itulah akhir perjalanan panjang dari kisah Tuan Muda dari Lantai Dasar. Sebuah kisah yang mengajarkan kita bahwa roda kehidupan itu bulat dan terus berputar. Orang yang hari ini kita rendahkan, bisa jadi esok hari adalah orang yang memegang kendali atas nasib kita. Dan orang yang kita anggap kecil, mungkin memiliki hati seluas samudra yang mampu menyelamatkan kita dari kehancuran. Kisah Rama dan Cika menjadi bukti nyata bahwa cinta yang tulus mampu mengubah karakter seseorang, dan kesempatan kedua selalu ada bagi mereka yang mau memperbaiki diri. Rama mengajarkan kita tentang kesabaran dan memaafkan, sementara Cika mengajarkan kita bahwa tidak ada kata terlambat untuk membuang ego dan menjadi pribadi yang lebih memanusiakan manusia. Bagaimana menurut kalian tentang perubahan sikap Cika? Apakah kalian setuju bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua seperti Cika? Atau mungkin kalian punya pengalaman serupa di tempat kerja? Coba ceritakan pendapat dan pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Ya, saya akan membaca dan memberi hati untuk komentar-komentar terbaik kalian. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, berikan like jika kalian terhibur dengan cerita ini, dan bagikan video ini kepada teman, pasangan, atau keluarga kalian agar pesan kebaikannya bisa tersebar luas ke seluruh penjuru Nusantara. Terakhir, saya doakan dengan tulus dari hati yang paling dalam. Bagi teman-teman yang sudah setia menonton dan mensubscribe channel ini, semoga Allah yang Maha Kuasa melimpahkan rezeki yang tak putus-putus, diberikan kesehatan jasmani dan rohani yang paripurna,
serta hidupnya selalu diselimuti keberkahan, kedamaian, dan kebahagiaan bersama orang-orang tercinta. Semoga segala doa dan harapan baik kalian segera dikabulkan oleh Tuhan semesta alam. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih sudah menemani sampai akhir cerita. Sampai jumpa di kisah-kisah dramatis penuh makna selanjutnya, hanya di Ken Arok Productions. Salam.